Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arim Bigita Pramudiawardani dengan NIM 2020 1011 0311 355 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Oktavia Arisya Putri dengan NIM 2020 1011 0311 348. Di kesempatan kali ini kami berdua akan membahas tentang kejahatan terhadap harta kekayaan. Jadi, sebagai pembuka, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri adalah berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang lain atas harta benda milik orang lain, jadi bukan milik yang tertindak. Dimuat di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagai contohnya seperti tindak pidana pencurian, penggelapan barang, penadahan, pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengerusakan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencurian. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, dan larceni. Tindak pidana pencurian diatur dalam bab 22 buku 2 adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif, dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Pasal ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana pencurian, yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni unsur objektif, terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua yakni unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni penggelapan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggelapan. Jadi menurut R. Susilo mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian di pasal 362. Bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana penggelapan sendiri diatur di dalam buku 2 bab 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan sendiri terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk pokok yang diatur di dalam pasal 372. Yang kedua, bentuk Gequalified yang diatur di dalam pasal 374. Yang ketiga, bentuk G-privileged yang diatur di dalam pasal 373, dan yang keempat, penggelapan dalam keluarga yang diatur di dalam pasal 367. Jika ditinjau dari sifat unsurnya, pada umumnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku. Termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku. Sedangkan menurut Satocit Kertanegara menjabarkan jika unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab, dan yang kedua, kesalahan.
Sedangkan Satocit Kertanegara sendiri mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur-unsur yang dilarang dan diancam oleh undang-undang yang berupa yang pertama suatu tindakan, yang kedua suatu akibat, dan yang terakhir keadaan. Untuk selanjutnya, contoh penadahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penadahan. Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang. Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dihukum yang pertama karena sebagai sekongkol. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Yang kedua yakni barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Di samping itu pula, unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 ayat 2 KUHP terdiri dari 1. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat diduga. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda dan yang diperoleh karena kejahatan. Selanjutnya, mengenai pemalsuan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemalsuan. Jadi, delik-delik pemalsuan ini menarik untuk diperbincangkan dalam konteks hukum pidana karena kalangan ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda terhadap delik ini. Sebagian mengatakan bahwa pemalsuan masuk kategori delik material. Namun sebagian lagi menyatakan jika pemalsuan masuk ke dalam delik formil. Jika pemalsuan digolongkan sebagai delik material, maka akibat yang dilarang harus muncul setelah perbuatan tersebut dilakukan. Dan jika akibat yang dilarang tidak timbul, maka tidak digolongkan sebagai delik. Namun, jika digolongkan sebagai delik formil, maka akibat tersebut tidak mutlak sebagai unsur, sehingga sepanjang perbuatan sudah dilakukan, maka tidak penting mempertimbangkan akibat yang dilarang muncul atau tidak. Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pemalsuan dalam beberapa jenis, yaitu sumpah palsu yang terdapat dalam pasal 242, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank yang terdapat dalam pasal 244 sampai 252, pemalsuan materai dan cap merek yang terdapat dalam pasal 253 sampai 262, pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 sampai 276, laporan palsu dan pengaduan palsu yang terdapat dalam pasal 220. Dalam tulisan ini maka pembahasan difokuskan pada tafsir atau pemalsuan surat terutama pasal 263 dan pasal 266 karena kedua pasal ini acap kali menimbulkan tafsir yang beragam di kalangan para ahli hukum pidana. Yang pertama, saya akan membahas tentang pasal 263 KUHP. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.
Pasal 263 ini jika diuraikan unsur-unsurnya berdasar teori hukum pidana, maka dapat dilihat dua unsur besarnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan. Yang pertama, membuat surat palsu. Yang kedua, memalsu. Objeknya yakni surat yang terbagi menjadi yang menimbulkan hak dan yang menimbulkan suatu perikatan, lalu yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu. Selanjutnya yakni unsur subjektifnya, dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Baik, pembahasan tentang pemalsuan sampai di sini. Untuk selanjutnya rekan saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemerasan. Tindak pidana pemerasan, pemaksaan, dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia. Sedangkan pada pengancaman, paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subjek hukum yang terdapat dalam pasal 368 ayat 1 ini ialah barang siapa yang bisa dimaknai sebagai orang atau sekelompok orang atau korporasi. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau korporasi adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yakni dengan cara melawan hukum. Yang ketiga yakni memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang maupun menghapuskan hutang. Sanksi di dalam pasal ini ialah pidana penjara selama 9 tahun. Bagi para subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana unsur perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya mengenai penghancuran akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghancuran dan pengerusakan. Menurut KBBI sendiri, kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, serta cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, serta cara mengerusakkan. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengerusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Unsur-unsur pada pasal 406 ayat 1 KUHP sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak,
membuat, tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur-unsur subjektifnya yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur dalam 406 ayat 2 terbagi juga menjadi dua, yakni unsur-unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Selanjutnya, saya bersama rekan saya akan membahas mengenai contoh kasus dalam kejahatan terhadap harta benda. Contoh kasus dalam tindak pidana pencurian. Kasus pencurian rumah mewah Kedoya, 2 orang jadi tersangka. Sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kedoya, Jakarta Barat menjadi sasaran aksi pencurian. Modus aksi pencurian ini terbilang unik, yakni mengaku mendapat order untuk melakukan bongkaran rumah kosong. Dalam pencurian ini, para pelaku diketahui bukan mengincar barang berharga, melainkan mengambil berbagai material mulai dari kusen, ubin, keramik hingga sanitari. Jadi akibat dari aksi pencurian ini, pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga 1 miliar. Jumlah ini berdasar perkiraan perhitungan atas barang-barang dan material yang diambil dari rumah tersebut. Atas perbuatan dari 2 orang tersangka ini, 2 orang tersangka tersebut dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Selanjutnya yakni contoh kasus dalam tindak pidana penggelapan. Kasus penggelapan dalam perusahaan PT Kusuma Agung Mulia. Pada tahun 2011, Indonesia digemparkan dengan kasus penggelapan uang perusahaan oleh seorang karyawan PT Kusuma Agung Mulia yang bernama Beni. Tak tanggung-tanggung, jumlah yang digelapkan mencapai 774 juta rupiah. Beni sendiri menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut. Uang hasil pengumpulannya dipakai untuk kepentingan pribadinya. Dan lebih parahnya lagi saudara Arimbi, ia menggunakan uang perusahaan untuk berjudi. Kapolsek Jelutung berhasil menangkap Beni di kantornya. Ia terjerat pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam jabatan. Ancaman hukuman penggelapan uang perusahaan tersebut maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya yakni contoh tindak pidana dalam kasus pemalsuan. Bareskrim tangkap 8 tersangka pemalsuan uang, sita puluhan ribu rupiah dan dolar palsu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap 8 tersangka dari 5 sindikat peredaran uang palsu di Indonesia. Dari kelima sindikat, Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Daniel Tahimona mengatakan polisi menyita 21.700 lembar rupiah palsu dan 1.000 lembar dolar AS palsu. Harga jualnya pun beragam. Jadi saudara Vivi, misalnya ada yang dijual dengan perbandingan 1:4, jadi setiap 1 lembar uang asli, pelaku memberikan 4 lembar uang palsu. Para tersangka sendiri menyasar kalangan bawah karena kualitas cetakan tidak terlalu bagus. Kertas yang digunakan pun adalah kertas HVS 140 gram. Bagi pelaku pengedar mata uang asing palsu dikenakan pasal 244 KUHP dan atau pasal 245 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian tersangka lainnya dikenakan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang selanjutnya yakni contoh kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Jadi, 3 jaksa tersangka kasus pemerasan 63 kepsek diduga terima 650 juta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiono mengatakan 3 jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama se-Kabupaten Inhu Riau diduga menerima uang senilai 650 juta. Jadi total keseluruhannya sementara ini karena masih proses penyelidikan sekitar hampir 650 juta. Dugaan pemerasan yang terjadi terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah BOS tahun 2019. Nah, masing-masing sekolah mendapatkan dana BOS sebesar 65 juta saat pencairan pertama.
Masing-masing kepala sekolah diduga memberikan 10 juta atau 15 juta kepada oknum jaksa tersebut. Dalam hal ini, para tersangka disangkakan pasal 12 huruf E atau pasal 11 atau pasal 5 ayat 2 Jungto ayat 1 huruf B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tipikor sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka pun langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari. Nah, selanjutnya yakni contoh kasus dalam tindak pidana penghancuran. Perusak mobil di Mangga Besar jadi tersangka. Sebanyak 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan mobil Franky di Jalan Hayamuruk, Mangga Besar, Jakarta Barat. Polisi mengimbau warga menahan diri dan jangan sampai melakukan anarkis. Jadi pada peristiwa ini, Franky nama yang menjadi tersangka mengemudikan mobil Grand Livina dengan plat B1965 UIK masuk ke busway. Karena panik diamuk warga, maka Franky menabrak separator busway.